Jangan menilai terlalu cepat sebelum mengetahui situasi dengan pasti. Yan Hui adalah salah satu murid kesayangan Konfusius, yang suka belajar dan baik hati. Pada suatu hari, dalam perjalanan ke tempat kerjanya, Yan Hui melihat keributan di sebuah toko kain. Dia lalu melihat penjual toko dan pembeli sedang berdebat dan bertengkar. Pembeli berteriak, 3 kali 8 sama dengan 23, mengapa kamu terus meminta 24 yuan? Yan Hui kemudian mendekati pembeli dan bertanya, Tuan, 3 kali 8 sama dengan 24, bagaimana bisa 23? Pembeli menolak kata-kata Yan Hui, sambil menunjuk wajah Yan Hui, dan kemudian berkata, kamu tidak berhak memberitahu siapa yang benar dan yang salah. Hanya Konfusius yang berhak untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Yan Hui berkata, baik, jika Konfusius mengatakan Anda yang salah, apa yang akan Anda lakukan? Pembeli berkata, kamu boleh ambil kepala saya. Tapi jika kebalikannya, apa yang akan kamu lakukan? Yan Hui berkata, saya akan mengundurkan diri, dan jabatanku untukmu. Keduanya sepakat, untuk menemui dan bertanya langsung kepada Konfusius. Konfusius mengetahui situasinya, dan kemudian berkata kepada murid kesayangannya, sambil tersenyum, 3 kali 8 sama dengan 23. Yan Hui, kamu salah. Sekarang kamu bisa melepas topi dan berikan kepada orang ini. Si pembeli pergi dengan sangat puas, sambil membawa topi milik Yan Hui. Meskipun Yan Hui patuh, tetapi hatinya tidak sependapat dengan gurunya. Dia yakin bahwa Konfusius sudah terlalu tua, sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang benar dan salah. Kemudian, Yan Hui memutuskan untuk mengundurkan diri mengikuti Konfusius. Keesokan harinya, Yan Hui datang ke kelas dan menyatakan bahwa dia tidak melanjutkan belajar lagi, karena urusan keluarga. Konfusius tahu betul apa yang ada di pikiran Yan Hui, tetapi dia menyetujui muridnya untuk pergi. Konfusius mengantar kepergian murid kesayangannya. Sebelum Yan Hui pergi, dia memberi 2 nasihat, yaitu pertama, jangan berlindung di bawah pohon yang sudah tua. Dan kedua, jangan membunuh sembarangan. Dalam perjalanan pulang, langit menjadi mendung dan gelap. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun sangat deras. Yan Hui pergi berlindung di bawah pohon. Ternyata itu adalah pohon yang sangat tua. Yan Hui ingat pesan gurunya, dan segera beranjak dari pohon itu. Tepat ketika dia beranjak, petir menyambar dan pohon itu pun roboh. Yan Hui sangat terkejut. Pesan pertama yang disampaikan gurunya menjadi kenyataan. Dia lalu mengingat pesan kedua dari gurunya, dan berpikir, apakah artinya saya akan membunuh seseorang?
Akibat hujan deras, Yan Hui baru tiba di rumahnya saat malam hari. Dia tidak ingin mengganggu tidur istrinya, lalu dia masuk rumah secara diam-diam. Setelah membersihkan diri, lalu dia menuju kamarnya untuk beristirahat. Ketika memasuki kamar, dia melihat dua orang di ranjang. Istrinya tidur bersama orang lain. Dia berpikir, jika istrinya selingkuh, dia akan marah dan mencabut pedangnya. Tapi kemudian, dia ingat pesan kedua dari gurunya. Jadi dia menahan amarahnya, dan menyalakan lilin untuk memeriksa. Ternyata istrinya sedang tidur bersama adik perempuannya. Keesokan paginya, Yan Hui kembali menemui Konfusius, sambil berlutut di depannya, lalu dia berkata, "Guru yang saya hormati, Anda telah menyelamatkan 3 nyawa. Nyawa saya, istri dan saudari perempuan saya. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang akan terjadi?" Konfusius lalu membantu Yan Hui untuk bangun dan berdiri, kemudian menjelaskan. Hari kemarin, sangatlah panas, diperkirakan akan turun hujan petir. Makanya guru mengingatkanmu untuk tidak berlindung di bawah pohon tua. Kemarin kamu pergi dengan kemarahan dan membawa pedang, maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh sembarangan. Yan Hui berkata, "Guru, Anda tahu sesuatu akan terjadi." Murid sangatlah kagum dan hormat pada guru. Konfusius berkata, "Saya tahu kemarin kamu sedang marah, dan hanya beralasan untuk tidak ingin belajar lagi. Tapi coba pikir, jika saya katakan 3 kali 8 sama dengan 24, orang itu akan kehilangan nyawanya. Jika saya katakan 3 kali 8 sama dengan 23, maka kamu hanya akan kehilangan jabatanmu. Katakan pada saya, mana yang lebih penting, antara nyawa orang dan jabatanmu?" Yan Hui tercerahkan oleh ucapan Konfusius. Dia berlutut lalu berkata, "Guru, maafkan saya hanya fokus pada apa yang benar dan yang salah, tidak mampu melihat situasi yang lebih penting." Murid benar-benar sangat malu. Sejak saat itu, Yan Hui terus belajar pada gurunya, dan mengikuti kemanapun gurunya pergi. Pesan moralnya, jangan menilai terlalu cepat, sebelum mengetahui situasinya dengan pasti. Tetap tenang dan sabar, ketika harus membuat keputusan. Kemarahan bisa merusak pekerjaan dan kepercayaan. Dan pada akhirnya, apa yang bisa kita dapatkan dari berdebat dan bertengkar? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video renungan kebajikan berikutnya. Terima kasih.